Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadhihi burhanuh al-mabsud fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil maw'ud sirran wa jahran wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim. Al-ayat wa ma'nahu wallahu a'lam bimuradih. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, zikrul anbiya minal ibadah wa zikrus salihin kafarah wa zikrul maut sadaqah wa zikrul kubur yuqarribukum ilal jannah. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan penata waktu, pengatur waktu, penata acara, tidak lupa kepada Bapak Sekolah SMAN 1 Maniis, Bapak Wawan Gunawan SPDPIS, Bapak Muhammad Gunawan SPDPIS yang saya hormati, yang mana pada hari ini beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena beliau sedang melaksanakan umroh. Mari kita doakan semoga beliau disehatkan di sana, amin. Dilancarkan perjalanan pulangnya nanti dan pulang menjadi haji yang makbul dan mabrur. Agar termasuk hadis Nabi Muhammad, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali syurga. Tidak lupa juga kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah serta Waka Kesiswaan, staf TU dan seluruh Dewan Guru yang hadir pada hari ini, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, akan tetapi saya tidak mengurangi sedikit rasa ta'zim dan takrim saya kepada beliau semua. Mari semua kita doakan beliau-beliau, semoga beliau disehatkan badannya, amin. Disehatkan lahir batinnya, amin. Dipanjangkan umurnya, amin. Dimudahkan segala urusannya, amin ya Allah ya Rabbal. Tidak lupa juga kepada seluruh siswa-siswi SMAN 1 Maniis yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur mari kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul atas kudrat dan iradatnya dalam keadaan sehat walafiat.
Tidak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Sebelumnya kepada seluruh dewan guru saya mohon maaf, berdirinya saya di sini bukan untuk menasihati ataupun ceramah. Agar lebih barokah lagi acara ini, mari kita lanjutkan sama-sama bersolawat, melanjutkan yang tadi. Tahu solawat Jibril? Ya gimana? Sallallahu ala Muhammad. Kita ganti lagamnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu mari bersama-sama. Sallallahu ada salah satu riwayat ketika Nabi Muhammad sedang Isra Mi'raj. Ketika sedang perjalanan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad ketemu salah satu sosok malaikat, yang mana malaikat ini mempunyai 1000 tangan. Malaikat ini punya 1000 tangan. Di setiap tangan memiliki 1000 jari. Nabi Muhammad kaget, heran, bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, kira-kira ini tugas malaikat apa? Tugas malaikat ini ya Jibril? Kata malaikat Jibril, tugasnya malaikat ini adalah menghitung setiap tetes air hujan yang turun ke bumi.
Akhirnya Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat yang mempunyai 1000 tangan tadi, "Hei malaikat, apakah engkau mampu menghitung tetesan setiap air hujan yang turun ke bumi dimulai zamannya Nabi Adam hingga akhir zaman?" Apa kata malaikat tersebut? "Demi zat yang mengutus engkau, saya mampu menghitungnya." Menghitung setiap tetesan air hujan yang turun ke bumi dimulai zamannya Nabi Adam hingga akhir zaman. Tapi kata malaikat tersebut, "Saya tidak mampu menghitung satu hal." Yang tidak bisa malaikat hitung adalah satu hal. Apa? Kata Nabi Muhammad, kata malaikat tersebut, yaitu sekumpulan orang yang mana ketika membacakan sholawat, rahmat Allah diturunkan kepada mereka. Nah, rahmat Allah yang diturunkan kepada orang-orang yang bersolawat, itu rahmatnya tidak bisa dihitung oleh malaikat tersebut. Bayangkan, berarti betapa banyaknya rahmat Allah yang diturunkan kepada orang-orang yang mau bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka dari itu, apalagi ini di hari Jumat, tadi kita banyak bersolawat. Dimulai dari tawasul, ada solawatnya. Dimulai tadi ada pembacaan solawat, begitu pun tadi diakhiri oleh saya itu baca solawat di hari Jumat, yang mana hari Jumat ini adalah Sayyidul Ayyam, Yaumul Ijabah, dan mana pada bulan ini adalah bulan Rajab, yang mana pada bulan ini adalah bulan yang salah satu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sadaqallah. Sesungguhnya Inna iddatas syuhur, sesungguhnya hitungan bulan indallah menurut Allah itu isna asyara sahron, 12 bulan. Bukan bulan sana, bulan. Sesungguhnya hitungan bulan menurut Allah di dalam kitab Al-Quran itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan tersebut cuma ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang tahu apa bulan apa saja 4 bulan tersebut? Bulan Ramadan benar mulia, tapi itu paling mulia. Tapi yang dimaksud di sini bukan bulan Ramadan. Bulan apa aja? Yang pertama bulan Ramadan. Yang kedua bulan Sya'ban. Yang ketiga bulan Muharram. Dan yang terakhir bulan Zulhijjah. Itu 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama bulan Muharram, yang kedua bulan Rajab, yang ketiga bulan Sya'ban, yang keempat bulan Zulhijjah. Itu bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Nah, sekarang kita sedang berada di bulan Rajab, yang mana ketika kita melakukan ibadah, Allah lipat gandakan pahalanya. Begitupun dengan melakukan maksiat, Allah lipat gandakan dosa. Itu bulan Rajab ini dimuliakan. Mudah-mudahan kumpulnya di sini ini mendengarkan sholawat, mendengarkan ayat suci Al-Quran itu menjadi ibadah bagi kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu. Pada bulan Rajab juga terdapat peristiwa yang agung, peristiwa yang mulia, yang mana yang telah dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 27 Rajab. Ada yang tahu peristiwa apakah itu? Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Subhana, maha suci Allah,
alladzi yang telah asra mengisrokan bi'abdihi kepada hambanya lailan di waktu malam. Minal masjidil haram, dari mulai masjidil haram ilal masjidil aqsa, menuju masjidil aqsa. Subhana, kata subhana itu menurut ulama ahli tafsir, para mufassir. Tahu mufassir? Mufassir, belajar bahasa Arab enggak di sini? Belajar. Tahu tasrifan? Tahu tasrifan? Nah, mufassir itu isim fa'il dari kata fassara yufassiru tafsiron. Fassara yufassiru tafsiron, tafsirotan tifsaron, fassaron mufassaron, fahuwa mufassirun. Artinya orang yang menafsirkan Al-Qur'an. Ulama ahli tafsir mengatakan kata subhana dalam ayat tersebut bermakna tanzih wal baro'ah. Tanzihullah min kulli naqsin, al baro'ah lillah min kulli su'in. Yakni tanzihullah min kulli naqsin, sempurnanya Allah dari segala keburukan, dari segala kekurangan, al baro'ah lillah min kulli su'in, sucinya Allah dari segala keburukan. Makanya maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa satu malam. Menurut akal kita benar gak? Menurut akal kita apakah itu masuk akal ketika Nabi Muhammad di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya dalam satu malam? Masuk akal atau tidak? Tidak. Akan tetapi karena Allah Maha Suci, Allah Maha Suci Subhana, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah untuk memperjalankan hambanya dimulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, makanya pakai kata Subhana, Maha Suci Allah. Jadi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah untuk memperjalankan hambanya dimulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya dalam satu malam. Satu malamnya di sana juga pakai isim nakirah, tidak bisa ditentukan 1 jam, 2 jam, 3 jamnya. Bisa jadi 2 jam, bisa jadi 3 jam, bisa jadi 4 jam. Dan yang penting satu malam. Nah itu Maha Sucinya Allah itu bersih dan sempurna dari segala sifat kekurangan. Ada yang bantah, oh itu mah bohong. Buktinya ada hadis Sayyidah Aisyah yang mengatakan bahwa tempat tidurnya Nabi itu masih hangat. Ada yang bohong, berarti cuma mimpi. Nah, makanya Allah kata memfirmankannya kata-kata bi'abdi, memakai kata bi'abdi. Apa maksudnya abdun itu? Abdun itu terdiri dari ruhun wa jasadun, terdiri dari ruh dan jasad. Makanya Syekh Ja'far Al-Barajanji di kitab Al-Barajanji, Bismillahirrahmanirrahim, thumma usriya bi ruhihi wa jasadihi yaqdatan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa rihabihil qudasiyah. Summa usriya, kemudian usriya diisrokan. Siapa? Kanjeng Nabi, ruhihi dengan ruhnya, wa jasadihi dan dengan jasadnya, tidak mimpi. Ya qadatan, dalam keadaan terjaga, artinya dalam keadaan bangun. Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj dimulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi seperti itu. Makanya di dalam ilmu hadis itu ada yang disebut tarjih hadis. Untuk membahas hadis Sayyidah Aisyah tadi itu ada ini namanya ilmu hadis yang namanya tarjih. Ternyata ada lagi tarjih, itu adanya pertentangan antara dua dalil. Adanya pertentangan dua dalil. Ternyata yang mengatakan Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj itu ada dua dalil. Yang pertama tadi dalil Sayyidah Aisyah, dan yang kedua dalil Abu Hurairah. Ternyata setelah ditarjih, diteliti, yang paling muktamad, yang paling kuat pendapatnya itu adalah pendapatnya Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu Isra dan Mi'raj dimulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu satu malam.
dalam keadaan terjaga. Ini. Mudah-mudahan ini di bulan Rajab ini, kapan di sini melakukan Rajab? Melaksanakan melaksanakan Rajaban. Belum terdaftar, belum itu. Nah, nanti kalau bulan Rajab terus di sini di SMA mengadakan Rajaban, kalian harus hadir. Itu untuk takdiman wa takriman kepada sirahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad yang saya tadi baca di muqaddimah, bismillahirrahmanirrahim, zikrul anbiya minal ibadah. Zikrul anbiya minal ibadah. Mengingat Nabi itu termasuk ibadah. Itu hadis ditulis di kitab Jami'us Shaghir karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Tahu Imam Jalaluddin As-Suyuti? Ulama ahli hadis plus ulama ahli tafsir yang mengarang kitab Tafsir Jalalain. Itu beliau ulama ahli hadis mengatakan yang dimaksud zikrul anbiya minal ibadah, maksudnya itu mengingat Nabi baik berupa sirahnya, baik berupa namanya. Kita mengingat-ingat dan mengagungkan sirahnya Nabi Muhammad, itu kita termasuk ibadah. Saya tanya, Isra Mi'raj itu termasuk sirahnya Nabi atau bukan? Sirah itu sejarah, termasuk sejarahnya Nabi atau bukan? Termasuk. Maka ketika kita merayakannya, kita memperingatinya, maka itu termasuk ibadah. Itu zikrul anbiya minal ibadah. Bahkan kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, membaca sirah-sirahnya Nabi pun termasuk ibadah. Ketika kita dibacakan sirahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik kitab Al-Barajati, kitab At-Tibai, kitab Syi'tun Duror dibacakan, kita tidak membaca salawat, itu termasuk orang yang pelit dan orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi saya baca summa usriya bi ruhihi wa jasadihi yang qadatan min Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa hadhil qudsiyah. Harusnya jawab apa? Sallallahu alaihi wasallam. Ada salah satu cerita yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Munziri, ketika ada seseorang yang memburu kijang. Tahu kijang? Tahu kijang? Satunya rusak. Kijang ketika diburu, si pemburu pulang ke rumahnya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata itu si kijang, biiznillah, dengan izin Allah kijang itu berbicara, ya Rasulullah, unsurni ya Rasulullah. Wahai kekasih Allah, wahai utusan Allah, yakni Nabi Muhammad, tolonglah aku. Apa kata Nabi Muhammad? Tolong apa kijang? Kata kijang, aku ini diburu. Makanya itu sampaikan kepada ini pemburu bahwa berilah aku terakhir kali waktu untuk bertemu dengan anak-anaknya. Akhirnya Nabi Muhammad berkata, bagaimana kalau kau bohong kepada ini pemburu? Ketika pemburu telah mengizinkan, lalu kamu tidak balik lagi kepada itu pemburu. Ya Rasulullah, ketahuilah, jikalau aku bohong kepada pemburu sama saja membohongimu dan ketika itu aku dilaknat oleh Allah, sebagaimana Allah telah melaknat orang-orang yang ketika disebut namamu mereka tidak mau bersolawat kepadamu. Nah, makanya ketika ada orang atau mubalik siapapun itu yang menyebut dinisbatkan kepada Nabi Muhammad, maka kita harus bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-bakhil idza dzukirtu lam yusalli alayya. Orang yang pelit itu adalah orang yang ketika disebut namaku maka mereka tidak mau bersolawat kepada aku. Maka dari itu siapapun orangnya yang menyebutkan nama-nama Nabi Muhammad, sirah-sirah Nabi Muhammad, maka kita layaknya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi seperti itu. Di dalam Isra Mi'raj, inti daripada Isra Mi'raj itu untuk melaksanakan, untuk mendapatkan perintah sholat, khususnya sholat, spesialnya sholat itu tidak hanya diperintahkan dalam Al-Quran.
Seperti kalau puasa, haji dan lain-lainnya, ibadah yang lain itu cukup diperintahkan dalam Al-Quran. Akan tetapi dengan perintah sholat ini tidak hanya cukup diperintahkan dalam Al-Quran saja, akan tetapi Allah langsung memanggil Nabi Muhammad untuk menerima perintah tersebut. Maka itu sholat itu adalah ibadah yang paling spesial. Apa pengertian sholat? Ada yang tahu? Pengertian sholat menurut bahasa itu adalah doa. Menurut syara di dalam kitab Fathul Mu'in, sholat itu huwa af'alun wa aqwalun mahsusatun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Sholat itu segala perkataan dan segala perbuatan yang dikhususkan, yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Itu pengertian sholat menurut syara. Jadi sholat itu diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dan bacaan-bacaannya yang khusus, gerakan-gerakannya yang khusus. Ada ruku, ada sujud, itu tidak ditemukan di dalam ibadah-ibadah yang lain. Makanya makhsusah, dikhususkan. Itu pengertian sholat menurut syarat. Akan tetapi kalau ditinjau dari ilmu tasawuf, sholat itu terdiri dari 3 kata. Ada sod, lam, dan ta. Sodnya apa sodnya? Sidqul qauli. Orang yang sholat itu pasti benar perkataannya. Yang kedua, layyinul qalbi, lembut hatinya. Yang ketiga, tarkul ma'asi, yakni orang yang sholat itu akan senantiasa mereka meninggalkan maksiat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Berarti orang yang sudah sholat terus mereka berbohong, itu sudah benar belum sholatnya? Belum. Harusnya sesudah sholat itu tidak lagi berbohong. Sesudah sholat itu tidak lagi maksiat. Itu orang-orang yang dibenarkan dalam ilmu tasawuf, yakni seorang belum disebut sholat, belum bisa disebut telah melaksanakan sholat apabila setelah sholat mereka berbohong. Ketika Sayyidina Ali ditanya, ketika para sahabat ditanya, sahabat, kata Rasulullah, kamu khusyuk tidak dalam sholat? Oh, aku khusyuk, kata itu sahabat. Bagaimana khusyuk menurutmu? Menurut sahabat yang tadi yang ditanya itu, khusyuk itu aku ketika sholat tidak ingat apa-apa, hanya hatiku matang pada Allah, matang kepada Allah hatiku, tidak ingat apa-apa. Tapi ketika giliran Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah ditanya, ya Ali, apakah kamu sholatnya khusyuk? Tidak ya Rasulullah. Kenapa? Emang gimana sholat kamu Ali? Aku ketika sholat berada di belakangmu, ketika itu aku selalu melihat sorbanmu, yang mana sorbanmu itu akan diwariskan kepadaku setelah kau wafat. Oh, kata Nabi Muhammad, shadaqta Ali, kamu itu yang khusyuk. Setelah sholat ternyata kamu tidak berbohong. Maka dari itu, ya, sholat kita, setelah sholat kita tidak lagi berbohong. Setelah sholat kita tidak lagi maksiat. Jadi itu, setelah sholat itu kita harusnya sidqul qauli, layyinul qalbi, dan tarkul ma'asi. Itu inti dari Isra Mi'raj itu, untuk menerima perintah sholat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada salah satu cerita lagi di dalam Isra Mi'raj. Ketika Nabi perjalanan Isra Mi'raj, Nabi digambarkan ada seseorang yang menjembat atau menyeberangi Siratal Mustaqim. Tahu Siratal Mustaqim? Jembatan Siratal Mustaqim, ketika orang itu jalannya pelan, melewati jembatan tersebut jalannya pelan. Yang pasti ini bukan kekasih-kekasih Allah. Kekasih Allah itu, orang-orang pilihan Allah itu ada yang seperti kilat dan sebagainya. Nah, ini mah orang menjembati atau
melewati jembatan Shiratal Mustaqim, jalannya pelan, jalan tidak lari, jalan. Ternyata ketika itu Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, kenapa kok bisa itu orang itu jalannya pelan? Ternyata itu adalah orang-orang yang mana ketika di dunianya dia sering tertawa, sering senyum, senyum. Kau ini bertentangan padahal Allah falyadhaku qalila wal yabku katsira. Perbanyaklah nangis, jangan kalian terbanyak tertawa. Yang dimaksud di sini adalah ketika senyum mendapatkan masalah, banyak tugas senyumin, enggak usah ribet. Banyak praktek senyumin. Itu adalah tantangan. Nanti kalian kalau sering senyum karena tugas, banyak tugas, insyaallah menjembat Shiratal Mustaqim sambil jalan, gak apa-apa, jalan santai, yang penting sampai ke surga daripada gak jalan sama sekali menjebur ke neraka. Mending gitu. Ada lagi salah satu cerita, orang ini sudah dicatat masuk surga oleh Allah, sudah dituliskan orang ini bakalan masuk surga, tapi orang itu menunggu 500 tahun di depan pintu surga. Akhirnya Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, apakah dia sering sholat? Sering zakat? Sering ibadah? Sering, bahkan semuanya ada di dia. Maksudnya dia orang yang tadi. Tapi kenapa kok bisa-bisanya dia menunggu di depan pintu surga selama 500 tahun? Oh, ternyata kata malaikat Jibril itu adalah orang yang mana ketika dia makan tidak menawarkan kepada orang lain. Hati-hati. Meskipun kita sering sholat, sering ibadah, sering puasa, ketika kita makan tidak menawarkan kepada orang lain, hati-hati, surganya 500 tahun. Jadi seperti itu, banyak sekali peristiwa-peristiwa Isra Mi'raj yang dapat kita menjadikan ibrah bagi kehidupan kita. Jadi itulah, cukup sekian ya dari saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Inti daripada Isra Mi'raj itu tadi adalah sholat. Dan orang belum bisa disebut benar dalam sholatnya. Ini menurut tasawuf. Kalau menurut fikih, asalkan rukun dan syarat dan lain-lainnya betul, itu sudah dikatakan sah. Akan tetapi orang tidak bisa secara dikatakan sudah sholat apabila orang itu sudah sholatnya berbohong dan bermaksiat kembali. Nah, mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberkahkan di bulan Rajab ini, yang mana bulan Rajab ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama melantunkan doa. Allahumma barik lana, Allahumma barik lana Rajab wa Sya'ban wa balina Ramadan wa hasilna qasidana. Allahumma lana fi Rajab wa Sya'ban qasidana. Sekali lagi, Allahumma lana fi Rajab wa Sya'ban wa balina Ramadan wa hasilna qasidana. Mudah-mudahan Allah berkahkan
bulan Rajab kita dan bulan Sya'ban kita, dan Allah mudah-mudahan menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahannya. Walafu minkum wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.